Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Terpal Fried Chicken. Di sini kami membuat perancangan manajemen keuangan untuk Terpal Fried Chicken. Lanjut deh. Nah, di sini kami beranggotakan Raditya Winata, saya sendiri Raya Rafsanjani, Rahmana Saputri, dan juga Rehan Adi Pratama. Oke. Nah, pada tugas mata kuliah MKPL ini eh, sis- kami membuat aplikasi manajemen keuangan UMKM untuk TFC atau Tempat Fried Chicken yang secara khusus difokuskan pada tiga komponen utama, yaitu pertama ada laporan pemasukan untuk harian, bulanan, tahunan, dan rentan tanggal. Yang kedua laporan pengeluaran harian, bulanan, tahunan, dan rentan tanggal. Dan juga terdapat laporan laba rugi harian, bulanan, tahunan, dan rentang tanggal. Nah, fokus utama dari aplikasi ini adalah memberikan gambaran finansial yang menyeluruh kepada pemilik usaha secara praktis dan struktur. Melalui fitur-fitur laporan tersebut, pengguna dapat dengan mudah meninjau kondisi keuangan bisnis dalam periode waktu tertentu, baik berdasarkan tanggal, bulan, maupun tahun. Nah, dengan begitu pemilik usaha dapat mengevaluasi performa bisnis secara berkala dan mengambil keputusan strategis berdasarkan data atau laba rugi yang tersedia. Baik, lanjut. Nah, di sini kan terdapat tiga fitur utama ya, tiga fitur utama. Nah, fitur pertama yaitu adalah ada laporan pemasukan. Nah, fitur ini berfungsi untuk mencatat dan menampilkan semua transaksi pemasukan yang terjadi dalam usaha, baik dari penjualan produk maupun sumber pendapatan lainnya. Nah, untuk harian menampilkan pemasukan yang terjadi dalam suatu hari tertentu. Bulanan menghimpun total pemasukan dari semua hari dalam satu bulan. Tahunan menampilkan total pemasukan sepanjang tahun dan rentan tanggal. Pengguna dapat memilih tanggal mulai dan tanggal akhir secara bebas untuk melihat total pemasukan dalam periode tertentu. Nah, lanjut. Nah, yang kedua ada laporan pengeluaran. Fitur ini mencatat semua pengeluaran yang dilakukan oleh usaha, termasuk pembelian bahan baku, biaya operasional, gaji karyawan, dan kebutuhan lainnya. Untuk harian, mencatat pengeluaran pada hari tertentu, bulanan meringkas semua pengeluaran dalam satu bulan, tahunan menyajikan total pengeluaran selama satu tahun, dan rentan tanggal memungkinkan pengguna melihat pengeluaran dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan sendiri. Lanjut. Nah, yang terakhir ada laporan laba rugi. Fitur ini menghitung secara otomatis selisih antara pemasukan dan pengeluaran dalam periode waktu tertentu, dan juga memberikan informasi apakah usaha sedang memperoleh keuntungan, laba, atau mengalami kerugian. Nah, jika pemasukan lebih besar dari pengeluaran, maka disebut laba, dan jika sebaliknya pemasukan kurang dari pengeluaran, maka disebut rugi. Nah, laporan ini tersedia untuk harian, bulanan, tahunan, dan rentang tanggal yang bebas yang dapat ditentukan oleh pengguna. Nah, dengan fleksibilitas ini, pemilik usaha bisa mengevaluasi performa keuangan dalam berbagai skala waktu, bahkan membandingkan kinerja antar periode untuk membuat keputusan yang lebih strategis. Dalam membuat aplikasi ini kami menggunakan standar kualitas ISO 9126. Nah, kami menggunakan standar kualitas perangkat lunak ISO 9126 sebagai acuan utama dalam pengembangan aplikasi manajemen keuangan UMKM TFC karena standar ini menekankan 6 aspek penting, yaitu fungsionalitas, keandalan, kemudahan penggunaan, efisiensi pemeliharaan, dan portabilitas yang secara langsung berkaitan dengan pengalaman dan kebutuhan pengguna. Nah, yang dibandingkan dengan standar lain seperti CMMI yang lebih fokus pada proses pengembangan internal, ISO 9126 ini lebih relevan untuk memastikan kualitas produk akhir yang tangguh, mudah digunakan, dan berkelanjutan, khususnya bagi UMKM yang membutuhkan solusi praktis dan efisien. Nah, atribut yang dimiliki oleh ISO 9126 yaitu adalah pertama, fungsionalitas. Kemampuan perangkat untuk menyediakan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua ada reliability atau kehandalan. Sejauh mana perangkat lunak dapat mempertahankan kinerja yang konsisten dalam kondisi tertentu dan waktu tertentu. Ketiga ada usability atau kebergunaan. Seberapa mudah pengguna dapat belajar, memahami, dan menggunakan perangkat lunak tersebut. Keempat, efisiensi, yaitu tingkat
performa perangkat lunak dalam menggunakan sumber daya sistem seperti memori, waktu proses, dan kecepatan loading. Lanjut. Yang kelima ada maintainability atau pemeliharaan, kemampuan perangkat lunak untuk dimodifikasi. Modifikasi meliputi koreksi, perbaikan, atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan, persyaratan, dan spesifikasi fungsional. Dan yang ada yang terakhir yaitu portabilitas, kemampuan perangkat lunak untuk ditransfer dari satu perangkat ke perangkat lain, atau kemampuan software beradaptasi saat digunakan di platform tertentu. Nah, di sini terdapat Quality Requirement Specification. Nah, QRS ini bertujuan untuk merumuskan atau mendokumentasikan atribut kualitas yang wajib dipenuhi oleh perangkat lunak agar sistem tidak hanya berfungsi, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam proses pengujian, validasi, dan evaluasi kualitas selama dan setelah pengembangan aplikasi. Dengan QRS ini, tim dapat memastikan bahwa aplikasi memenuhi harapan pengguna, mudah dipelihara, serta tetap andal dan efisien dalam berbagai kondisi penggunaan. Nah, khususnya dalam konteks UMKM ini, QRS membantu memastikan aplikasi tetap sederhana, namun mampu menjawab kebutuhan nyata untuk pelaku usaha. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ramana Saputri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian atribut yang dimiliki dari atribut kualitas yang diprioritaskan dan implementasinya berdasarkan ISO yang udah dijelaskan teman saya tadi. Yang mana atribut kualitas yang pertama itu dari fungsionalitasnya, yang mana sistem itu harus mampu mengakomodasi pencatatan pemasukan pengeluaran baik secara harian, bulanan, dan tahunan. Nah, di situ juga ada laporan laba rugi yang mana harus dihitung secara otomatis dari selisih pemasukan pengeluaran berdasarkan periode waktu yang tadi secara harian, bulanan, dan tahunan. Terus terdapat validasi input agar tidak terjadi data ganda, kesalahan nominal, atau tanggal tidak valid. Nah, selanjutnya itu ada reliability atau keandalan. Yang mana di sini sistem itu harus punya fitur auto save. Harus diterapkan saat pengguna belum klik tombol agar jika penggunanya itu keluar dari laman tersebut, data tersebut tetap tersimpan walaupun ia udah keluar. Jadi nggak perlu masukin data lagi. Nah, ya, setelah itu sistem harus mampu menyimpan data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi. Selanjutnya, di sistem tersebut juga harus dapat melanjutkan input setelah koneksi internet terputus dan kembali normal. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada usability atau kebergunaan. Nah, dalam sistem itu navigasi ke fitur utama atau input dan laporannya maksimal dua kali klik dari dashboard. Dan setelah istilah dan label menu harus familiar bagi pelaku UMKM non teknis agar bisa dikenali oleh pengguna tersebut, dan tindakan seperti penghapusan data harus memerlukan dua tahap konfirmasi. Jika kalau pengguna tersebut uh, klik satu kali, takutnya ada tidak sengaja atau gimana, makanya harus perlu konfirmasi untuk dalam penghapusan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada UI harus mudah dipahami tanpa pelatihan. Cukup dengan tampilan intuitif dan icon jelas. Nah, selanjutnya itu efisiensi. Laporan dengan hingga 100 data harus dimuat dalam 3 detik. Lalu, filterin laporan harus dilakukan tanpa memperlambat sistem meskipun jumlah data besar. Dan sistem harus tetap ringan walaupun diakses melalui perangkat berspesifikasi rendah. Nah, yang kelima itu ada maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Struktur kode disusun secara modular atau input, laporan, penghapusan filter itu mudah dikembangkan. Itu tambahan seperti laporan mingguan atau modul data. Kelima, kode harus mudah terdokumentasi dengan baik agar bisa dimaintain oleh pengembang baru.
Yang keenam itu probability. Nah, aplikasi itu bisa diakses melalui desktop maupun mobile, seperti HP atau tablet. Dan tampilannya itu harus responsif, sesuai dengan ukuran perangkat yang dibuka. Terus ada kompatibel dengan berbagai browser umum, seperti Chrome, Firefox, Safari, dan Edge. Nah, selanjutnya ini ada quality plan. Quality plan itu merupakan dokumen yang disusun untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan atau memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, quality plan ini penting banget dalam proses pengembangan aplikasi manajemen keuangan TFC untuk menjamin bahwa seluruh aspek pengerjaan proyek itu berjalan sesuai dengan ekspektasi ataupun standar yang telah ditetapkan. Nah, di sini tuh berdasarkan hasil pencarian dan pemahaman kami mengenai konsep quality plan ini, kami ini menyimpulkan bahwa terdapat 6 komponen utama yang menjadi dasar perencanaan mutu, yaitu tujuan perencanaan kualitas, standar dan tolak ukur kualitas, aktivitas pengendalian kualitas, ada metode verifikasi dan validasi, terus ada peran dan tanggung jawab, dan peralatan dan teknik pendukung. Nah, pada tujuan perencanaan kualitas itu, di quality plan, aplikasi sistem ini difokuskan untuk mendukung operasional pelaku usaha TFC, khususnya itu dalam pelaporan pemasukan, pengeluaran, ataupun laba ruginya. Nah, untuk tujuan utamanya itu untuk menyediakan sistem yang andal dan fungsional bagi pengguna UMKM. Terus memudahkan pengguna itu dalam penggunaan tanpa mengesampingkan efisiensi sistem. Terus menjaga stabilitas dan kelayakan perangkat lunak dalam berbagai kondisi penggunaan. Dan demikian, kualitas perangkat lunak ini tidak hanya dilihat dari berjalannya fitur, tapi juga pengalaman pengguna secara menyeluruh. Nah, selanjutnya itu, jika quality plan ini diikuti dengan ISO 9126, yang pertama tadi fungsionalitasnya. Nah, dalam quality plan ISO fungsionalitas ini, sistem itu, aplikasi itu bisa berjalan sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu mencatat, menyajikan data pemasukan, pengeluaran, serta menghitung laba atau rugi itu secara otomatis berdasarkan harian, bulanan, tahunan, atau rentang tanggal yang khusus. Terus yang ke terus keandalan. Nah, sistem harus mampu beroperasi secara konsisten tanpa gangguan, termasuk saat menangani beban kerja seperti pencatatan transaksi dan percetakan laporan demi menjaga kepercayaan pengguna. Terus kebergunaan. Di sini kebergunaan itu antarmuka aplikasi dirancang intuitif dan mudah digunakan, bahkan oleh pelaku usaha non-teknis. Prioritas utama diberikan kepada kesederhanaan tampilan dan navigasi yang efisien. Nah, selanjutnya itu ada efisiensi. Aplikasi harus responsif dan hemat sumber daya meskipun dijalankan di perangkat dan dengan spesifikasi rendah atau dalam kondisi jaringan internet terbatas. Optimalisasi waktu, ada kemudahan pemeliharaan. Di sini struktur kode dikembangkan secara modular dan terdokumentasi hingga memudahkan proses debugging atau perbaikan bugnya itu, serta pengembangan fitur tambahan di masa depan. Terus ada yang keenam, portabilitas. Sebagai aplikasi berbasis web, sistem itu harus dapat diakses melalui berbagai seperti itu, dan sistem operasi baik desktop, mobile tanpa perlu. Nah, di sini saya Raditya Menata, saya akan melanjutkan dari teman saya sebelumnya. Nah, untuk quality plan yang selanjutnya itu aktivitas pengendalian kualitas.
yang dimana dalam proses pengembangan, pengendalian kualitas dilakukan secara sistematis melalui 3 tahap utama. Yang pertama ada perencanaan kualitas. Tim menyusun rencana mutu sejak awal pengembangan, termasuk penentuan atribut kualitas berdasarkan ISO 9126 dan penjadwalan evaluasi pada setiap fase proyek. Perencanaan ini menjadi dasar dari seluruh pengendalian mutu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Nah, lanjut yang aktivitas pengendalian kualitas yang kedua yaitu pengendalian kualitas. Dilakukan melalui berbagai aktivitas teknis dan kolaboratif seperti kode review secara berkala antar anggota tim untuk memastikan kesesuaian gaya penulisan dan logika program, penerapan standar gaya penulisan kode atau coding style guide untuk menjaga konsistensi struktur kode, dan pengujian usability oleh pengguna non-teknis untuk menilai apakah aplikasi benar-benar mudah digunakan oleh pelaku UMKM. Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas. Setelah mendapatkan masukan dari hasil pengujian dan pengalaman pengguna, tim melakukan iterasi berkelanjutan. Proses ini memungkinkan perbaikan bug, penyempurnaan fitur, hingga penyesuaian tampilan agar aplikasi semakin optimal dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Nah, di quality plan selanjutnya yaitu ada metode verifikasi dan validasi. Verifikasi, apakah sistem dibangun dengan benar? Yang pertama itu unit testing, menguji setiap fungsi penting secara terpisah, serta input pemasukan, filter tanggal, dan kalkulasi laba. Untuk integration testing, di sini memastikan bahwa antar modul, misalnya modul pengeluaran dengan laporan laba atau rugi, terhubung dengan baik dan berfungsi tanpa konflik. Dan untuk validasinya ini, itu yang pertama, user acceptance test atau UAT, yang dimana di sini melibatkan pengguna langsung dari UMKM TFC untuk mencoba aplikasi. Tujuannya memastikan bahwa alur penggunaan mudah dimengerti dan fitur sesuai dengan kebutuhan harian usaha mereka. Lalu ada simulasi kasus nyata, yang dimana aplikasi diuji dengan alur nyata, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan laporan, hingga pencetakan dokumen laporan bulanan atau tahunan. Untuk quality plan selanjutnya, yaitu ada peran dan tanggung jawab, yang dimana terdapat project manager atau PM yang bertugas untuk mengatur alur kerja proyek, mengkoordinasi tim, dan menjembatani kebutuhan pengguna dengan solusi teknis. PM memastikan bahwa setiap milestone tercapai tepat waktu dan standar mutu tetap terjaga. Lalu ada front-end developer, yang dimana dia bertugas untuk mendesain dan mengimplementasikan antarmuka pengguna. Fokusnya adalah memastikan tampilan aplikasi mudah dipahami dan digunakan oleh pelaku UMKM dengan layout yang responsif dan intuitif. Dan yang ketiga ada back-end developer. Di sini dia bertugas untuk mengelola logika bisnis dan struktur data aplikasi. Mereka bertanggung jawab atas pengolahan data pemasukan, pengeluaran, dan perhitungan laba rugi, serta keamanan dan performa sistem secara keseluruhan. Lanjut ke peralatan dan teknis pendukung. Sini ada GitHub untuk pertama, digunakan sebagai sistem version control untuk mengelola dan mendokumentasikan kode sumber. GitHub memungkinkan kolaborasi antar anggota tim secara paralel, memudahkan proses integrasi kode, serta mencatat riwayat perubahan secara sistematis. Lalu ada Postman, yaitu alat penguji API yang digunakan untuk memastikan komunikasi antara front-end dan back-end berjalan lancar. Postman membantu back-end developer dan QA dalam memverifikasi respon data, validasi parameter, dan pengujian layanan RESTful. Lanjut ke Selenium. Sini kami menggunakan tool Selenium, yaitu tool otomatisasi pengujian antarmuka pengguna.
Selenium digunakan QA untuk membuat skrip dan mensimulasikan interaksi pengguna secara otomatis, seperti input data dan navigasi menu, sehingga pengujian lebih efisien dan dapat dilakukan lintas browser. Lalu ada Figma yang digunakan untuk desain dan prototyping antarmuka. Dengan Figma, desainer dan front-end developer dapat berkolaborasi secara real-time dalam merancang UI yang responsif, sederhana, dan mudah digunakan oleh pelaku UMKM. Lalu ada Trello atau Jira, yaitu platform manajemen tugas dan pelacakan isu. Trello digunakan untuk visualisasi progres pengembangan secara fleksibel, sementara Jira mendukung pelacakan bug, backlog fitur, dan dokumentasi tugas-tugas pengujian secara lebih kompleks. Lalu Gmeter, yaitu alat untuk pengujian performa aplikasi dengan cara mensimulasikan beban pengguna secara masif. Gmeter membantu developer untuk mengevaluasi ketahanan dan respons aplikasi ketika menerima banyak permintaan sekaligus, sehingga dapat memastikan aplikasi berjalan stabil saat digunakan banyak user secara bersamaan. Nah, di sini ada checklist progress coding, yaitu daftar acuan yang digunakan oleh pengembang saat menulis kode program. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap baris kode yang ditulis telah memenuhi standar teknis keamanan, dan fungsionalitas yang telah ditetapkan sejak awal. Kalian bisa lihat untuk checklist kodenya di sini. Untuk status checklist telah sempurna dari 1 sampai 6, dari penamaan variabel konsisten, tidak ada duplikasi, dan seterusnya. Lalu selanjutnya untuk checklist kode review. Di sini daftar penilaian yang digunakan oleh reviewer atau anggota tim lain untuk memeriksa kode yang telah ditulis oleh pengembang. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan evaluasi objektif terhadap kualitas, efisiensi, keamanan, dan dampak integrasi kode tersebut terhadap keseluruhan sistem. Di sini ada tabel untuk uji checklist kode review. Yang pertama itu struktur kode rapi dan mudah dibaca, lalu tidak merusak fitur, logika program efisien, tidak ada celah, dan seterusnya. Ini ada keterangan, checklist ini menjadi bagian kontrol mutu internal kami yang kami terapkan dalam pengembangan aplikasi manajemen keuangan UMKM TFC agar aplikasi tidak hanya fungsional, tetapi juga andal, efisien, dan mudah dipelihara. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raihan Adi Pratama. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang dilakukan oleh Raditya Winata ya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang kami susun. Tentunya flowchart ya. Sebelum masuk ke flowchart, saya akan jelaskan dulu apa isi dari flowchart ini. Jadi flowchart itu tuh pertama kali ya dalam pembagian akunnya itu diawali dengan perusahaan utama itu. Ini perusahaan utama ya. Itu sebagai cabang inti yang memberikan akun kepada masing-masing cabang. Jadi intinya itu sebenarnya akunnya tetap satu, ya, tapi akunnya itu sudah disediakan oleh perusahaan TFC. Yang dimana TFC ini tercover chicken ini memberikan akun ke masing-masing cabang untuk admin-adminnya. Nah, di sini link Figma saya ya. Ketika kamu pencet link Figma saya akan masuk ke sini. Bentar. Eh, Oke, ini adalah Figma saya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu alurnya. Pertama, kita akan masuk ke tampilan login tentunya ya. Setelah itu kita di sini user akan input username dan password. Nah, nanti ada apakah user sudah valid? Jika tidak, akan gagal validasi dan akan masuk ke tampilan login lagi. Tapi jika iya, akan masuk ke tampilan dashboard. Nah, di sini ada beberapa menu ya di dalamnya. Pertama, kita akan masuk ke pilih menu pengeluaran. Jika sudah memilih menu pengeluaran, di sini akan menampilkan data pengeluaran. Data pengeluaran ini bisa kita pilih ya, pilih tambah pengeluaran. Jika kita memilih tambah pengeluaran di sini menginput tanggal waktu, di mana menginput tanggal waktu itu ada juga di dalamnya itu menginput nama item dan biaya. Jadi dalam tampilan data pengeluaran ini tanggal waktu itu uh, pertama kali dibuatnya. Nanti baru kita input nama item dan biaya. Setelah kita input nama item dan biaya,
ingin menambah label item itu artinya apa? Karena di data pengeluaran itu ya, di situ kan kita ada barang banyak banyak item barang ya, gak hanya satu. Jadi kita nambah label item itu maksudnya kita tambah barangnya. Misalkan kita tambahnya itu uh, tepung tepung ayam, tepung ayam bahan ayam mentah atau bahan ini, bahan itu. Nah, di situ nanti kita taruh sebagai label item. Nah, jika kita berhasil menambah label item, kita menginput lagi terus berulang iterasi ini. Tapi jika tidak ada lagi, maka akan menjumlahkan seluruh total biaya pengeluaran dan nanti akan berhasil menambah pengeluaran. Di mana nanti akan masuk ke tampilan lagi. Setelah akan masuk ke tampilan, kita ada pilih edit pengeluaran ya. Di sini bisa kita edit juga pengeluaran sesuai dengan tanggalnya. Jadi kita pilih list, salah satu list itu. Setelah kita pilih list, nanti ada edit tanggal, nama item, dan biaya. Setelah itu kita bisa ingin menambah label item. Nah, di sini kan kita bisa juga ya, kalau di edit itu misalkan, kalau kita itu ada yang kurang nih di label item di tanggal kita. Nah, kita bisa nambah label lagi nih. Misalkan yang kurang nih, oh bawang goreng, kita lupa taruh bawang goreng di sini. Terus kita masuk nih, ketika ada berarti kita input nama item. Saya itu menjumlahkan biaya baru sama dengan total pengeluaran dan barulah kita berhasil pengeluaran. Tapi jika tidak ada nambah label item ya, kita berhasil mengedit pengeluaran. Saya itu balik ke tampilan data lagi. Saya itu masuk ke tampilan data itu kita bisa lihat detail pengeluaran. Di sini detail pengeluaran di sini itu kita bisa lihat ketika pencet detail di situ akan mengeluarkan label-labelnya, tanggalnya, biaya, hingga total pengeluarannya. Setelah itu ada tombol kembali ke menu lagi. Setelah kita pencet kembali ke menu, baru kita ke tampilan data pengeluaran. Setelah itu kita bisa juga di dalam tampilan data pengeluaran ini ada pilih filter. Di situ ada anggap aja itu kayak filter kotak. Jadi filter itu bisa kita atur sebagai hari, bulan, atau tahun. Atau nanti kita bisa tuh input di dalamnya itu rentang waktunya. Nah, jika iya kita pilih rentang waktu kan. Ketika sudah rentang waktu kita atur, nah barulah kita bisa berhasil filter pengeluaran. Jadi keluarlah tampilannya. Pas sudah keluar tampilannya, maka dia akan balik ke tampilan data pengeluaran lagi. Setelah tampilan data pengeluaran, kita masuk ke dalam ketika tidak ada lagi yang kita pilih ya. Nah, masuklah kita pilih kembali ke dashboard. Ketika pilih balik ke dashboard, dia masuk ke sini, ke tampilan dashboard. Nah, setelah itu kita masuk ke pilih menu pemasukan ya, karena kita tidak memilih pengeluaran lagi. Setelah sudah pilih menu pemasukan, di sini dalamnya itu pemasukan ya. Jadi pemasukan itu kayak keuntungan. Kan pengeluaran itu seperti apa yang kita keluarkan untuk membuat bahan tersebut, dan pemasukan itu adalah eh, dari hasil barang tersebut kita mendapatkan apa? Nah, itu pemasukan. Nah, dalam tampilan data pemasukan di sini ada tambah pemasukan. Di sini tambah pemasukan di situ ada forward input tanggal pemasukan dan berhasil input pemasukan. Jadi ketika pemasukan kita input ya, tentunya kalau pemasukan itu eh eh, lab- eh, tulisan apanya bersihnya itu bersihnya kotornya ya. Jadi kita input saja pemasukan kita itu misalkan 20.000 atau 50.000 dalam tanggal tersebut. Jadi kita berhasil input pemasukan, masuk ke tampilan data pemasukan. Nah itu masuk ke pilih edit pemasukan. Di sini pilih edit pemasukan itu kita bisa edit tanggalnya sesuai dengan ini. Jika kita ada kesalahan tanggal atau semacamnya, kita bisa edit tanggal ataupun pemasukannya. Jadi kita bisa ubah juga angka-angka rupiah di sana. Setelah kita berhasil, kita akan edit pemasukan, uh, baru kita masuk ke tampilan lagi. Setelah tampilan nanti kita bisa filter juga ya. Filter ini sama seperti di atas sebelumnya, kita bisa rentang waktu dan jika berhasil filter pemasukan, maka masuk ke tampilan data pemasukan lagi. Nah, ketika sudah ada lagi yang kita inginkan, kita bisa pilih kembali ke dashboard. Kembali ke dashboard, kita masuk ke sini lagi. Kita masuk ke sini, kita sekarang masuk ke dalam pilih menu laporan. Di sini laporan ini kita bisa simpulkan ya kayak kan kita sudah ada pemasukan dan pengeluaran. Nah, tentunya kita butuh laporan, di mana laporan ini bisa kita print atau semacamnya user itu bisa kita lihat, kita bisa recap data-data tersebut dalam bentuk laporan. Nah, menu laporan inilah yang bakal merecap pemasukan dan pengeluarannya sesuai tanggalnya. Nah, di sini dalam menu laporan itu ada list pelaporan, di mana list laporan itu ada filter laporan. Jika tidak memilih filter laporan, maka akan kembali ke dashboard langsung ya. Karena ini hanya jika dia emang nggak mau ngelakuin apapun di sana. Tapi jika iya, dia akan pilih rentang waktu, di mana rentang waktu itu proses operasi antara data pengeluaran pemasukan. Maksudnya di sini itu artinya dia tuh ambil data-data yang dari pemasukan dan pengeluaran sesuai rentang waktu yang kita pilih, yang kita input, tahu.
Nah, setelah kita diproses sama sistemnya, barulah dia menampilkan detail laporan berdasarkan filter yang kita pilih. Setelah kita udah difilterkan, apakah kamu mengunduh? Kalau kamu mau, tentunya kita masuk ke field data laporan. Kita berhasil mendownloadnya. Tapi jika tidak, maka langsung kembali ke tampilan list laporan. Setelah itu masuk, kalau tidak ada lagi yang mau dilakukan, kita bisa pilih kembali ke dashboard. Nah, dashboardnya di sini. Nah, itu intinya adalah menu laporan ini. Setelah itu pilih hapus data pemasukan dan pengeluaran. Nah, maksudnya di sini kenapa saya langsung gabung jadi pemasukan dan pengeluaran? Karena ada sistem di mana menu laporan itu kan menggabungkan antara operasi di antara data dan pengeluaran data dan pemasukan. Jadi kalau kita hapus satu data, di mana data itu juga terproses kedua-duanya. Jadi tanggal itu misalkan kita ingin hapus nih. Misalkan tanggal 1 kita hapus, tanggal 1 Januari kita hapus. Jadi kita hapus itu gak hanya pemasukannya aja, kita hapus pemasukan dan pengeluarannya, tanggal itu. Setelah itu masuk ke dalam isi pilih hapus data itu ada tampilan list gabungan pemasukan dan pengeluaran. Ya benar. Lalu itu masuk ke pilih filter laporan di mana kita bisa rentang waktu lagi. Lagi-lagi rentang waktu ya kita bisa pilih waktu kapan mau dihapus yang mana yang kita hapus. Karena kenapa kita perlu ini? Karena ada suatu hari nanti laporan di mana laporan kita sudah penuh. Nah, laporan kita penuh, kita sudah mendownload ataupun apapun kita download di dalam PDF. Di website itu kan tentunya database ada apa namanya kekurangan yaitu penyimpanan ya, penyimpanannya mereka itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau seandainya sudah penuh database, kita bisa menghapus data-data tersebut. Setelah itu kita masuk proses operasi ya dalam input antar rentang waktu ini. Proses operasi antara data pengeluaran dan data pemasukan, di mana kita bisa melihat tampilan detail data berdasarkan filter. Kita dilihat dulu nih, apa benar kita itu mau hapus. Baru kita hapus data. Setelah pilih hapus data, kita konfirmasi hapusnya. Karena kenapa perlu konfirmasi hapus? Karena hapus data itu kan tentunya ya takut orang itu kalau seandainya salah hapus. Jadi Anda yakin, jadi kita meyakinkan lagi apakah ingin hapus nih. Kalau sudah yakin, kita berhasil menghapus data dan masuk ke tampilan list gabungan. Nah itu karena sudah tidak ada lagi, masuk ke pilih filter laporan dan jika tidak ada pilih filter laporan, kita pilih kembali ke dashboard. Setelah udah kembali ke dashboard, nah kita sekarang masuk ke dalam dashboard sudah selesai dalam menu-menu ini. Nah, apakah Anda ingin logout? Nah, ketika sudah logout, barulah kita bisa mengakhiri sesi user ini. Nah, sampai sini aja ya flowchart-nya. Kita lanjutkan presentasi ini. Setelah kita menjelaskan flowchart, sekarang kita masuk ke dalam laporan hasil uji fungsionalitas. Maksudnya di sini ya, laporan hasil uji fungsionalitas itu kayak laporan-laporan yang dimana apakah status itu berhasil dalam hal fungsionalitas itu kayak kebergunaan. Jadi sistem yang digunakan oleh pengguna itu apakah yang berguna aja itu sudah berhasil. Nah, kita uh, implementasikan di sini hasil-hasilnya. Contohnya di fitur aplikasi ini login pengguna, hasil yang diharapkan, ini yang hasil diharapkannya. Setelah itu kita akan berhasil nih akses dashboard, berhasil, akses menu pengeluar, pemasukan, input data pemasukan, berhasil, edit data pemasukan, berhasil, hapus data pemasukan, berhasil, akses menu pengeluaran, berhasil, input data pengeluaran, berhasil, edit data pengeluaran, berhasil, hapus data, akses menu, filter laporan tahunan, laporan tahunan per kategori dan logout dan itu semua berhasil dan itu uji fungsionalitasnya. Nah, sekarang non fungsionalitas yang artinya dalam hasil uji ini apakah dalam non fungsionalitas artinya yang tidak kelihatan dalam sistem pengguna. Jadi pengguna tidak terlalu apa namanya bukan digunakan untuk pengguna tapi uh, itunya yang dalam kebergunaan dalam websitenya apakah formanya sudah baik atau tidak. Nah, dalam uji formal ini misalkan ya bisa disimulasikan 100 user dalam menambahkan data secara paralel. Nah, jadi 100 user bisa masuk nih. Terus dia tuh berhasil dalam hasil yang diharapkan. Nah, hasil aktual juga dideskripsikan. Kalau di itu tuh respon time rata-ratanya 0,61 detik. Statusnya berhasil ya artinya ya yang diharapkannya. Terus uji load laporan. Nah, di sini berhasil. Data tampil tuh kurang dari 3 detik. Nah, di sini hasil aktualnya atau hasil nyatanya itu berhasil nih 2,85 detik. Berhasil artinya ya. Validasi input, di sini ada validasi juga. Di mana nanti ada muncul pesan error hanya boleh angka dalam hasil diharapkan itu. Jadi itulah non fungsionalitas yang tak terlihat oleh pengguna. Jadi statusnya berhasil. Keamanan dasar nih.
keamanan dasar ini tentunya yang apa namanya sistem-sistem dalam data itu kita bisa menolak dalam skrip-skripnya yang kita inputkan itu. Jadi kalau ada kita input skrip kayak macam seperti keamanan yang seperti ini ya, seperti ini script alert X. Kenapa ini yang bahaya? Karena seperti kayak SQL injection, data itu tentunya yang kita input itu masuk ke database. Ketika masuk ke database, itu nanti bisa error. Ada kejadian error karena kalau bentuk dalam codingan itu bisa di database itu error. Jadi keamanan dasar ini kita harus menghindari apa dari kata ini. Jadi sistem itu bisa menolak atau escape dari input berbahaya ini. Jadi hasil aktualnya itu tidak dieksekusi sebagai skrip. Jadi semacam tulisan ini ya, tulisan ini tidak dieksekusi di skrip. Jadi dibilang anggap aja kayak tulisan lah dianggapannya. Statusnya berhasil. Masuk ke uji performa, simulasi server crash. Jadi maksudnya di sini disimulasikan apakah server crash. Nah, jika server crash itu data tersimpan otomatis setelah server aktif seperti yang ada dijelaskan oleh Rahmana tadi. Jadi kegunaannya itu ketika ada kejadian crash, data itu tetap tersimpan secara otomatis. Uji performa itu bisa seperti respon time-nya, itu responnya di bawah 0,5 detik, atau ada uji performa dalam database overload. Terus masuk ke keamanan SQL injection seperti yang ada keamanan dasar ya. SQL injection-nya hampir sama dengan keamanan dasar, bedanya keamanan SQL injection ini lebih ke arah di pemasukan yang orang-orang bisa yang tak bertanggung jawab biasanya yang memasukkan kode-kode yang asal dalam skrip tersebut. Jadi itu bisa membahayakan dalam database atau tabel-tabel yang ada di dalam database kita. 9 keamanan brute force login. Jadi di sini IP akan memblokir setelah 5 percobaan jika ada orang yang memaksa masuk akun kita atau akun tersebut. 10 keamanan session hijacking dan session hijacking, di mana hasil aktual session ID tidak valid. Jadi sistem itu mendeteksi dan memaksa log tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam alasan keamanan masih penting walau aplikasi bukan open source sekalipun. Jadi di sini saya melihat ya dalam berita-berita itu kita sudah melihat di mana keamanan itu tentunya penting dalam proyek yang kita lakukan. Karena kenapa proyek kita lakukan itu penting? Bahkan dalam keamanan itu, walaupun tidak open source itu sekalipun, itu tetap harus kita perlu keamanan. Kenapa? Karena tentunya ya orang-orang seperti ini yang ini bisa suatu hari nanti yang tidak open source saja bisa dihack dan dikasih malware. Dan bisa saja dalam hal ini tentu orang-orang itu adalah orang-orang yang eh, bekerja sama kita. Jadi aplikasi ini dalam hal software atau apapun ya, walaupun kita beri kepada mereka, kita tuh tetap harus ada keamanan di dalamnya. Jadi tentunya software ini kita harus bertanggung jawab dalam hal keamanan biar kita tidak rugi atau ada kejadian yang tidak terduga di dalam usaha kita. Itulah kenapa kita perlu keamanan walaupun tidak open source aplikasi kita ya. Nah, dalam evaluasi ini kita tentunya seperti 7 tadi, ISO 9126, atribut kualitas itu functionality, di mana evaluasi dasar ini semua fitur utama berjalan normal, yaitu reliability, stabil untuk transaksi normal dan saat waktu tinggi, di mana rekomendasi peningkatannya gunakan notifikasi jika backup gagal, otomatis gagal. Usability antar muka sederhana dan responsif mudah dipahami, di mana itu rekomendasi peningkatannya tambahkan panduan onboarding pengguna baru. Efisiensi, evolusinya itu waktu respon di bawah 3 detik itu sudah efisien. Tapi kita rekomendasi peningkatannya gunakan lazy coding pada data laporan tersebut biar kelihatan tidak bosan. Dimana nanti kan tentunya ada respon di mana responnya lambat. Kita pakai lazy loading, jadi kayak ada UI-nya di dalamnya. Jadi biar kita agak bosan untuk pengguna melihatnya. Maintainability, struktur modular terdokumentasi. Rekomendasi peningkatannya itu kita bisa nambahkan dokumentasi API untuk developer baru. Portability berjalan di semua browser dan perangkat. Nah, di sini nanti rekomendasi peningkatannya kan mungkin ada HP kan, iya udah bisa. Tapi ada optimasi tampilan untuk resolusi yang lebih kecil, layar yang lebih kecil lagi. Nah, itu bisa di peningkatannya. Nah, untuk kesimpulannya kami buat ya, sebelum kami menutup presentasi ini dan memasukkan sesi tanya maaf, masuk ini kita lewat. Kami di sini juga memahami bahwa dari sisi kelengkapan informasi masih mungkin terdapat kekurangan ya dalam
penjelasan kita ini, lalu kerja yang kami paparkan sebagian besar didasarkan pada asumsi perencanaan dan dalam menjelaskan perangkat maupun teknologi yang digunakan. Tidak menutup kemungkinan adanya informasi yang kurang tepat atau terlewat sehingga dapat memunculkan potensi kesalahpahaman. Jadi namun demikian ya, kami tetap percaya diri bahwa informasi yang kami sampaikan dan kami sajikan cukup lengkap dan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai proyek ini secara keseluruhan, yaitu TFG Terpal Fried Chicken dalam pembuatan masukan pengeluaran dan laporan. Dan di sini kami penutup ya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.